Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena rahmatnya kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah barakah ini. Allah telah memberi kita banyak nikmat. Salah satunya adalah wujudnya, adanya kedua orang tua kita. Mungkin sebagian dari kita orang tuanya sudah meninggal. Apa yang bisa mereka lakukan? Itulah nanti yang akan saya bahas. Kemudian yang terhormat pengurus Pondok Pesantren Maswai, dan tidak mengurangi rasa hormat kepada Kiai Haji Mas Nur Mufid dan juga Kiai Haji Mas Abdul Jalil. Di sini saya akan menyampaikan betapa pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua itu sangat penting. Ibnu Abbas berkata, ada 3 ayat yang turun bergandengan, dan Allah tidak akan menerima salah satunya kecuali dengan gandengannya. Yang pertama, atii'ullah wa atii'ur rasul, surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, aqimus salata wa atuz zakata, surat Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga, anishkurli wali walidaik, surat Luqman ayat 14. Atii'ullah wa atii'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang ketiga, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kalian kepadaku, kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua kalian. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari di dunia yang fana ini? Yang kita cari adalah ridha Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Tidak asing kalimat ini di telinga para santri. Apa yang kita cari? Ridha Allah. Bagaimana kita mendapatkannya? Ridha Allah terdapat di ridha kedua orang tua kita. Senangkan hati kedua orang tua kita. Ibnu Abbas berkata, tiada seorang yang melihat wajah ayah atau ibunya dengan rasa kasih sayang, dengan rasa rahmat, kecuali akan dicatat baginya haji yang makbul mabrur. Maka dari itu, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Ali bin Abi Thalib berkata, jika seorang anak merisaukan hati, menyusahkan hati ayah atau ibunya, berarti ia telah durhaka kepada keduanya. Mari kita berbakti. Apa caranya? Taat. Di salah satu hadis disebutkan harus taat, harus lunak, harus sopan santun seorang anak kepada orang tuanya. Mengapa kita harus taat? Ada hadis yang mendukung. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuk. Thumma qala
Thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. 3 kali disebutkan berulang-ulang. Man ahaqqun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah. Siapa orang yang paling berhak aku pergauli, aku perbuat dengan baik? Siapa? Ummuk, ibu kamu. Mungkin sebagian dari kita ada yang ibunya telah tiada. Apa yang bisa mereka lakukan? Berdoa. Apa yang sisa dari itu? Hanya sisa penyesalan. Maka dari itu, jika orang tuanya sudah tiada, berdoa. Doakan mereka. Salah satunya, selain doa, kalian beramal dengan baik. Bertingkah laku dengan baik. Setidaknya nanti orang memandang itu, oh anak ini baik. Oh siapa anaknya siapa? Oh anaknya ini. Kalau tingkah laku kalian jelek, siapa yang kena? Orang tua. Kalau baik yang kena siapa? Orang tua juga. Maka dari itu, marilah kita berbakti. Jangan menyusahkan hati orang tua kita. Jangan membuat mereka resah dengan tingkah laku kita. Yang nurut, yang taat. Apa kita cari apa di dunia ini? Hidup mewah, banyak uang, sukses. Salah satunya adalah ridho dari ibu kita, ridho dari orang tua kita. Tidak jauh-jauh kita mencari contoh. Saudara saya sendiri, dulu dia seorang band, seorang anak musik. Dia merilis beberapa lagu. Kemudian setelah itu orang tua saya menyuruh untuk berhenti. Saudara saya berhenti tanpa membantah. Dan Masya Allah sekarang pekerjaannya buka counter, karyawannya 7. Penghasilannya sehari minimal 3 juta, paling banyak 10. Apa rahasianya? Ridho dari orang tua. Itu yang harus kita cari. Kalau kita mau memuliakan orang tua kita akan mulia dunia akhirat. Karena apa? Ridhollahi fi ridhol walidain. Kalau orang tua kita ridho, berarti Allah juga ridho kepada kita. Kalau Allah ridho, Allah yang memiliki semua ini. Allah pencipta langit dan bumi. Mari kita cari ridho Allah dengan cara berbakti kepada orang tua. Jika kita santri tidak bertemu orang tua, doakan, bertingkah laku yang baik di sini. Jangan melanggar. Kalau kita melanggar, orang tua tahu, siapa yang resah hatinya? Orang tua. Orang tua mikir, kenapa anak melanggar ini? Ada apa? Jangan bikin mereka resah. Apalagi membuat mereka susah, sedih, sampai nangis. Jangan sampai kita lakukan itu. Berbakti kepada orang tua itu sebenarnya mudah. Tapi banyak kita entah karena malu atau karena gengsi atau apa, kadang-kadang itu yang menghalangi kita. Mari kita berbakti, apalagi orang tua kita sudah tua, yang orang tuanya sudah tua. Ada sebuah hadis yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Roghima anfu, thumma roghima anfu, thumma roghima anfu. Man adraka
abawaihi 'indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Yang artinya, sungguh celaka. Diulang sampai 3 kali. Karena betapa celakanya orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya sudah tua tapi tidak masuk surga. Itulah orang yang paling celaka. Disebutkan dalam hadis, celaka itu diulang 3 kali. Roghima anfu, roghima anfu, roghima anfu. Yang artinya sendiri roghima anfu, hidung menempel ke tanah. Atau kalau bahasa Jawanya glosor. Artinya celaka, sungguh celaka. Maka jika di antara kita orang tuanya ada yang sudah tua, manfaatkan waktu itu. Orang tua sudah tidak mampu menyapu, maka kita yang menyapu. Orang tua tidak bisa masak, sudah tidak mampu, sudah sakit-sakitan, kita bantu, kita gantikan masak. Kita senangkan hati orang tua kita. Agar apa? Tujuannya tadi, ridallahi fi ridal walidain. Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari? Dunia ini hanya sementara. Yang kita cari seharusnya adalah ridha Allah. Yang telah saya sebutkan caranya, berbakti kepada orang tua. Orang yang berbakti ketika orang tuanya menyesal, orang tuanya meninggal, ya masih menyesal. Apalagi yang tidak berbakti. Mau nunggu kapan kita berbakti? Nunggu menyesal dulu. Maka manfaatkan waktu itu. Jangan sampai kita menyesal di hari nanti. Kita orang tua sudah tiada, kita hanya bisa menyesal. Kemudian apa yang kita lakukan? Berdoa, bertingkah laku yang baik. Betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Sampai Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Di surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Tuhanmu menetapkan agar tidak menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua berbuatlah yang baik. Karena apa? Karena sangat penting. Sampai Allah menyandingkan tauhid, pondasi agama, dengan berbakti kepada orang tua. Itu karena sangat penting. Di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyrika bihi syai'a bil walidaini ihsana. Ayat 43. Yang artinya, maka sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, dan terhadap orang tua berbuatlah dengan baik. Mari kita gunakan kesempatan. Mumpung orang tua masih hidup, mumpung juga kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua kita. Kita manfaatkan waktu ini. Waktu yang tersisa sedikit, kita manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua. Caranya berbakti adalah, jika kita santri, kita cari ilmu dengan sungguh-sungguh. Jangan kecewakan mereka dengan pelanggaran kita, dengan malas-malasan kita. Jangan sampai orang tua kecewa karena itu. Kita harus sungguh-sungguh. Itulah yang bisa dilakukan santri dalam bentuk birrul walidain. Kita doakan mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.